Pejuang tani berita besar banget. Merubah sawah menjadi tambak udang diancam pidana. Nasib apes pes. Ini lagi menimpa Abang AMP. Pria asal Batang, Jawa Tengah, berniat beralih dari sawah ke budidaya tambak udang seluas 7,21 hektar di lahannya. Sekarang dia malah berhadapan dengan jeruji besi. Alih-alih mendapatkan fasilitas transisi ekonomi dari pemerintah daerah, AMP justru langsung digulung aparat dengan ancaman 5 tahun penjara dan denda 1 miliar. Mengapa? Karena lahannya dia ini menabrak zona lahan sawah dilindungi atau LSD. Pihak kepolisian mengatakan bahwa tindakan AMP mengubah sawah menjadi tambak udang ini mengancam swasembada pangan. Lah udang ini bukan pangan toh. Merusak lingkungan dan merugikan negara sebanyak 32 miliar. Angka fantastis ini diklaim sebagai biaya untuk memulihkan fungsi lahan tersebut yang rusak. Argumen pemerintah ini ya Pejuang Tani sekilas terdengar sangat mulia, kita setuju ya Pejuang Tani, demi melindungi ketahanan pangan. Tapi ironi banget di sini, di mana hukum saat ini ribuan hektar hutan dibabat demi program swasembada pangan dan proyek strategis nasional, ataupun pabrik asing hingga real estate mewah yang mengubah sawah itu didiamkan. Tapi ketika rakyat kecil yang salah koordinasi izin, meski mereka tetap memproduksi pangan, swasembada pangan ya, undang-undang cepet banget kerjanya. Dari kasus Bang AMP ini, kita sebagai petani jadi bingung ya, harus berbuat apa. Pemerintah tidak pernah bersosialisasi dan pembinaan fungsi lahan ini untuk apa dan gimana. Kenapa waktu sebelum lahan 7,21 hektar ini jadi tambak udang, Dinas Pertanian dan PU itu tidak mengecek dan memberi pembinaan? Kenapa setelah ada laporan baru gerak cepat? Pemerintah bilang kalau kehilangan potensi pajak daerah dari tambang ilegal ini. Seharusnya pemerintah itu melakukan pembinaan, penataan ulang koordinat, dan menarik pajak secara resmi demi pendapatan daerah, ketimbang memenjarakan rakyatnya sendiri yang udah pusing dari lahan pertanian yang lebih mendapatkan keuntungan itu yang mana? Cobalah yang baru, malah kena pidana. Ini kayak standar ganda ketika korporasi besar bisa membuka dengan ribuan ataupun puluhan bahkan jutaan hektar, itu sah-sah aja. Tapi gak bisa ngomong Pejuang Tani. Kalau menghukum AMP dengan denda 1 miliar dan penjara 5 tahun, ini membuktiin satu hal. Hukum kita tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Rakyat kecil seperti kita dipaksa untuk tunduk sama administrasi yang rumit, sementara ruang hidup mereka harus menyempit oleh kebijakan yang berpihak pada konglomerat.